Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Pada episode kali ini, gua akan membahas sebuah obrolan dengan seorang penggiat kegiatan gerakan mengajar. Jadi awalnya sih pengen ngobrol aja karena gue tertarik dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Kemarin gue baru ngobrol dari seorang ketua sebuah gerakan mengajar dan ternyata hasilnya seru banget tuh. Hasil obrolannya gue sangat engage dan gue sangat tertarik dengan apa yang banyak digerakkan sekarang ini. Jadi gue ngobrol dengan Rara namanya. Rara itu adalah dulu sempat menjadi ketua dari sebuah badan semi otonom di ITB, namanya Skole atau ITB Mengajar. Nah, dari perbincangan kemarin tuh banyak insight-insight yang gue dapetin. Jadi gue kepikiran, wah kayaknya seru juga nih kalau gue sharing melalui podcast ini. Jadi di episode kali ini gue bakal cerita tentang obrolan gue itu dan insight-insight apa yang gue dapetin. Gitu. Sebelum dimulai, gue pengen disclaimer dulu bahwasanya di sini gue bakal banyak mention juga mengenai unit-unit yang ada di ITB atau kegiatan-kegiatan mengajar mahasiswa. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang belum relate karena beberapa hal yang berbeda dengan lingkungannya. Tapi gue bakal usahakan tetap bisa didengerin oleh semua orang. Jadi gue ini adalah lebih banyak sebagai seorang pengamat daripada pelaku ya dari sebuah gerakan mengajar. Beberapa gue juga ikuti gerakan mengajar yang ada, tapi tidak banyak dan gue tidak terdaftar secara resmi di berbagai gerakan-gerakan yang ada. Nah, kalau misalnya di kampus gue dulu di ITB ada namanya ITB Mengajar atau Skole ya. Skole ini adalah sebuah badan semi otonom yang mungkin kalau misalnya mudah dipahaminya sebagai unit kegiatan ya, tapi tidak sebagai unit mereka terdaftarnya. Jadi ini adalah sebuah gerakan mengajar yang memiliki berbagai rumah belajar. Ya, ada 3 sampai sekarang rumah belajarnya dan mereka mengajarkan terkait pelajaran sehari-hari dan juga nilai-nilai semangat untuk belajar ke anak-anak ya. Ada dari SD, SMP, SMA, SMK, jadi macam-macam. Nah, mereka memiliki 3 rumah belajar dan secara konsisten mengajar di sana setiap seminggu sekali. Jadi di ITB Mengajar ini sebenarnya bentukannya itu non-profit. Ya, di sekolah ini bentukannya non-profit, jadi seperti pengmas ya, pengabdian masyarakat, yang mana semakin kesini trennya semakin naik gitu, semakin banyak yang berminat. Dan ini suatu hal yang gue soroti menarik sekali gitu. Ternyata banyak loh orang yang berminat mengajar, berminat berkontribusi, berminat pengen berbagi ke adik-adik yang membutuhkan gitu. Yang mungkin kesempatan belajarnya, kesempatan mendapatkan akses untuk pendidikan yang berkualitasnya tidak seberuntung orang-orang lainnya. Jadi sudah lama gue menaruh perhatian ke sekolah ini, mungkin bisa dibilang sejak gue semester 3 atau 4 ya, tingkat 2 gitu. Nah, sebenarnya sekolah ini sudah 10 tahun kan, dari 2010, tapi ketika gue baru masuk kampus di 2015 itu belum terlalu sounding lah gitu ya. Jadi gue belum tahu gitu ada sekolah atau ITB Mengajar ini. Sehingga gue baru tahu itu ketika di tengah-tengah gitu. Jadi ketika kalau gue pengen masuk ikutan pun ke sana, kurang lebih sudah telat lah secara angkatan gitu. Nah, gue sering banget juga ditanyain dari teman-teman gue, Mar, lu kok nggak ikut sekolah, kan lu seneng ngajar gitu. Itu gue seneng banget tuh ditanyain seperti itu.
kenapa Bang Umar nggak ikutan ITB mengajar gitu kan, passionnya di sana. Nah, banyak sekali yang memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, jadi umum itu ditanyakan, dan kalau menurut gue sih nggak masalah gitu, tapi asalkan jangan menjadi judgement aja gitu. Karena banyak juga, misalnya gue dulu jurusannya elektro kan, Mar, lu nggak ikut URU gitu ya, URU itu adalah unit robotika di ITB gitu. Nah ya, dan memang gue nggak ikut di situ gitu, gue memilih tempat lain untuk berkarya di elektronya. Ada workshop kalau dulu gue, ada juga Aksantara itu unit robotika untuk robot terbang ya, UAV, Unmanned Aerial Vehicle, atau yang sering kita kenal drone ya. Jadi gue berkecimpung di situ. Nah sama seperti Skoli tadi, gue juga nggak ikut Skoli dan gue memilih wadah-wadah yang lain gitu, mungkin yang tidak se-trending si sekolah ini, seperti BAT, kemudian seperti ada Rumbel HME, dan kegiatan-kegiatan itu ya gue berkontribusi di sana gitu. Tapi sejujurnya ketika awal-awal perkuliahan, ya bisa dibilang lah semester 1, semester 2, semester 3, itu gue sudah mulai mengajar juga. Gue sudah mulai mengajar sejak tingkat 1, dan itu mengajarnya profesional, jadi gue ngajar dan dibayar. Nah, pada saat itu gue mikirnya, lah ngapain gue ikut pengmas seperti ini? Yang mana gue kalau ngajar aja bisa dibayar gitu, kenapa gue harus memilih ngajar yang gak dibayar? Nah dulu pikiran gue sesempit itu. Dulu pikiran gue senero itu, sehingga gue tidak mengeksplorasi diri. Hingga akhirnya, jadi gue mikirnya, ya udah di situ gue mengkonversi waktu gue menjadi uang, kan sederhana seperti itu. Mengkonversi ilmu gue menjadi uang, kan kalau misalnya kita ngajar yang dibayar. Nah, tapi ternyata ada hal-hal lain yang gue temukan setelah gue mengikuti berbagai kegiatan mengajar yang lainnya yang di luar dari si ITB mengajar ini. Seperti BAT itu non-profit juga untuk ngajarin anak-anak yang punya semangat tinggi gitu, tapi mungkin tidak berkesempatan ikut bimbingan belajar dan seterusnya. Itu gue bantu ngajarin seperti itu. Dan juga di Rumbel HME, rumah belajar, itu ada sebuah ada RT RW itu di dekat ITB yang banyak orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas gitu. Jadi di situ kita ngajar anak-anak, rata-rata sih SD, ada juga yang SMP. Jadi bagaimana cara belajar yang asik, belajar yang menyenangkan, dekat dengan teknologi. Nah, dan di situ gue rasa ternyata ada yang lain selain mengajar itu gitu. Ternyata ada hal lain yang gue pelajari. Nah, apa itu? Yang paling utama adalah belajar berempati sebenarnya. Karena selama ini gue merasa seakan-akan katak dalam tempurung yang tidak pernah melihat dunia luar, tidak pernah mengetahui lingkungan seperti apa, masyarakat seperti apa. Dan ternyata itu tuh yang selalu digembur-gemburkan oleh yang selalu mengkampanyekan Pengmas atau pengabdian masyarakat. Pengmas tentu banyak ya variasinya. Ada yang, kalau misalnya yang ahli Pengmas mungkin bilang ada community service, ada community development, ada community empowerment. Banyak sekali variasinya. Kita berbagi makanan juga termasuk Pengmas. Kita nyamperin ke panti jompo juga termasuk Pengmas. Kita bikin produk untuk bisa diimplementasikan di masyarakat juga Pengmas. Jadi banyak banget variasinya, dan kebetulan gue tertariknya salah satunya Pengmas yang mengajar ini gitu. Jadi pada saat itu ketika gue mencoba dalam tanda kutip berpengmas, wah ternyata memang yang diasah itu empati kita, yang itu tidak terlihat secara langsung karena memang itu bukan hard skill ya, lebih ke soft skill gitu. Jadi memang gue merasa terupgrade lama-lama empati gue di sana gitu. Dan memang kalau misalnya secara tugas perguruan tinggi kan ada 3 ya, kalau misalnya dulu kita di kampus tahu 3, ada pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Jadi ya pendidikan sebagaimana kita kuliah, kita praktikum, penelitian mungkin maksudnya ke skripsi atau tugas akhir gitu ya. Nah, dan juga pengabdian masyarakat yang mana ternyata ini merupakan salah satu tugas dari perguruan tinggi juga. Yang mana kalau kita mahasiswa berarti kita bagian dari perguruan tinggi. Secara secara konsepsi itu termasuk gitu sebagai tugas gitu. Nah, pada awalnya ya udah gue bodo amat, tapi ternyata lama-kelamaan ketika berkecimpung di berbagai kegiatan Pengmas yang ada, gue baru merasakan oh ini ternyata gitu yang perlu diberikan. Selain ada kontribusinya kepada masyarakat,
demikian pula ada kontribusi terhadap gue sendiri sebagai partisipan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sejatinya baik aktor dari penguasa itu sebenarnya justru dialah yang menurut gue ya paling banyak belajar justru. Kenapa? Karena let's say gini, misalnya untuk gerakan ITB mengajar gitu ya. Jadi berbagai gerakan mengajar yang banyak sekali ya di setiap kampus biasanya ada. Nah, di situ gerakan mengajar itu ada mahasiswa yang misalnya pergi ke rumbel atau rumah belajar, atau pergi ke sekolah, atau pergi ke daerah, dan kemudian mengajarkan anak-anak di sana. Itu mahasiswa yang ingin berkontribusi dengan cara seperti itu, akhirnya mengajar. Nah, kalau di ITB mengajar atau skole, kalau kata Rara itu merupakan nyebutnya kakak dan adik gitu ya. Jadi ada kakaknya yang ngajar, ada adiknya si anak-anaknya. Ternyata selain kita mengembangkan atau mengupgrade si adiknya dalam hal pendidikan, ternyata juga yang di-upgrade adalah kakaknya sebenarnya. Seseorang yang mengajar yang ternyata terupgrade rasa empatinya, terupgrade pengetahuannya tentang sekitar, tentang masyarakat, terupgrade cara berkomunikasinya, terupgrade bagaimana bisa berempati, terupgrade bagaimana bisa memahami orang lain. Gitu, yang mungkin berbeda dari lingkungan yang sekarang gitu, lingkungan yang di kampus yang kurang lebih banyak yang civitas akademika gitu ya, kaum intelektual gitu, tapi banyak orang-orang yang ternyata butuh uluran tangan kita gitu, dan banyak sekali spektrumnya. Dari sini gue hanya membahas dari spektrum pendidikan yang berkualitas dan setara gitu ya, quality and equality education. Nah, di situ gue baru sadar, wah ternyata gue banyak belajar dengan cara mengajar. Itu yang semakin membuat gue senang dengan mengajar gitu. Jadi selama di kampus, selain gue mengajar sebagai part-time atau freelance yang dibayar ya secara profesional, gue juga berkecimpung di berbagai kegiatan gerakan mengajar. Nah, hal inilah yang membuat gue pengen diskusi dengan banyak berbagai gerakan mengajar yang ada, karena paling dekat dengan gue adalah ITB mengajar ya atau sekolah ya, gue ajak ngobrol seperti itu. Dan ternyata gerakan mengajar ini banyak gitu, dan nggak cuma di ITB, hampir setiap kampus tuh pasti ada gerakan mengajarnya, walaupun bervariasi, punya karakteristik masing-masing, punya nilai masing-masing, dan punya tujuan masing-masing. Tapi yang gue percaya adalah semua gerakan mengajar ini pingin berbagi, pingin mengajar, dan pingin ujungnya ya, end goalnya adalah pastinya meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia. Dan ini kalau menurut gue sangat mulia sekali gitu, karena itu merupakan ya, kita paham bahwasanya dengan sumber daya manusia yang bagus, maka negaranya akan jadi bagus juga gitu kan. Kalau sekarang apa nyebutnya, SDM unggul Indonesia maju gitu ya. Nah, jadi dengan adanya gerakan mengajar itu ternyata ada yang namanya FGMMI atau Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia, yang ternyata tersitu terhimpun banyak sekali gerakan mengajar. Nah, terus gue mikir-mikir nih, kalau gerakan mengajar banyak, apakah itu bisa nge-solve problem pendidikan di Indonesia? Atau ya nggak juga gitu, masih belum cukup aja resource-nya, masih kurang masif. Nah, itulah yang gue tanyakan ke Rara kemarin, dan ternyata memang belum cukup gitu. Memang sudah banyak sekali, tapi masih belum cukup gitu. Nah, gue mikir kan, terus butuh sebanyak apa supaya jadi cukup kan begitu. Nah, ternyata masih banyak sekali yang membutuhkan ya, walaupun banyak sekali providernya, tapi tetap customer dalam tanda kutip ya, customernya itu terlalu banyak gitu. Jadi supply dan demand-nya ini tetap belum setimbang gitu. Maka ternyata ada batasan-batasan kapasitas sebagai seorang mahasiswa ya yang bisa ngehandle itu gitu, karena masa kepengurusan yang terbatas, terus ada kegiatan kuliah juga yang mungkin melimitasi gitu. Dan gue mikirnya terus bagaimana nge-solve-nya. Nah, sepertinya butuh yang lebih masif dan terstruktur lagi. Gue tentu merasa pasti dari pemerintah, Kemendikbud sendiri pasti memikirkan itu gitu, dan banyak gerakan-gerakan yang mulai terus digejolakkan untuk mengupgrade si education di Indonesia ini. Tapi tentu itu bukan hanya urusan pemerintah, tapi urusan kita bersama, karena yang merasakan pendidikan ini juga kita semua gitu kan. Walaupun jumlah
murid atau siswa mungkin sekian persen dari populasi, tapi itu adalah masa depan kita semua sebagai warga masyarakat. Sehingga ya perlu juga menurut gue gerakan-gerakan mengajar seperti ini, non-profit, NGO, terus banyak LSM-LSM yang bergerak di bidang ini. Nah, kalau misalnya butuh masif, sebenarnya yang menurut gue adalah yang paling gue penasaran adalah ketika nanti alumni-alumni ITB mengajar, alumni-alumni gerakan mengajar ini, semua gerakan mengajar yang ada di FKMM ini, ketika lulus nanti membuat gerakan yang lebih masif seperti itu sebenarnya. Jadi ketika semua orang membuat gerakan-gerakan baru yang masif dan semuanya itu bisa terintegrasi, itu sepertinya bisa mungkin nge-solve, mungkin tidak semua gitu, tapi meningkatkan gitu. Karena kalau misalnya kualitas pendidikan kita naik 10% aja, itu udah bagus banget gitu, karena itu udah sebuah improvement gitu. Karena wah, kita sering banget mendengar di berita-berita, mau nonton berbagai berita, wah ternyata masih banyak di daerah ini, di daerah itu, di daerah ini kualitas pendidikannya kurang banget secara infrastruktur, secara fasilitas, secara kualitas guru, secara bantuan pembiayaan, secara kapasitas belajar, dan seterusnya. Itu banyak banget yang masih kurang, belum terstandarisasi. Memang ini adalah PR kita semua dan sulit ya, emang sulit banget gitu. Tapi harapan gue adalah ketika kita bisa membuat gerakan yang lebih besar lagi gitu. Jadi misalnya ada alumni sekolah ITB mengajar nih membuat berbagai, ya bisa apapun gitu yang bisa dilakukan ketika nanti sudah berkecimpung di dunia kerja gitu. Apakah dengan membuat sociopreneur gitu, jadi enterprise yang peduli dengan isu pendidikan bisa gitu, atau mungkin membuat seperti sekolah dengan value-value yang diutamakan seperti sekolah cikal gitu, itu bisa juga gitu, dan banyak hal lain gitu. Atau mungkin nanti justru berkontribusi di Kemendikbud gitu. Jadi memang yang berkontribusi di pemerintahan adalah yang memiliki basis-basis kepengajaran juga gitu. Maksudnya gue tidak mengontrakan apa yang terjadi sekarang, tapi memang ini adalah perjalanan panjang gitu. Mengusahakan pendidikan yang baik memang bukan semalam dua malam, butuh sebuah petualangan panjang yang challenging gitu. Jadi memang tantangannya ada, dan gue juga merasakan itu dari berbagai kegiatan yang gue ikuti gitu. Memang sehari-hari ketika kita mengajar gitu, walaupun tidak dibayar, walaupun non-profit, itu benar-benar membuat rasa senang ketika selesai itu. Ketika setelah selesai kegiatannya, wah ternyata gue sudah melakukan ini gitu, gue sudah memberikan impact walaupun kecil gitu. Tapi ketika lebih banyak orang yang melakukannya lagi dan itu bisa terintegrasi lebih masif, ya kualitas pendidikan di Indonesia gue rasa angkanya bakal naik gitu. Jadi memang gerakan-gerakan yang grassroots seperti ini perlu diperbanyak lagi, sekaligus juga bantuan-bantuan dari pemerintah itu sendiri gitu. Jadi gerakan dari atas dan dari bawah itu ketemu dia di tengah untuk menghasilkan impact yang bisa dirasakan akhirnya gitu. Impact-impact yang yang menjadi mimpi semua pendidik gitu, dimana semua pelajar itu semangat dalam belajar, bisa memiliki nilai eksploratif, pengen mencari hal-hal baru, selalu ingin kepo untuk kenapa sih bisa seperti ini gitu, apa sih aplikasi dari teori ini gitu, fenomena ini apa maknanya gitu, dan hal-hal yang membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan gitu, sehingga belajar bukan lagi seperti hal yang dihindari gitu. Matematika bukan lagi sebagai momok gitu, tapi sebagai suatu hal yang menyenangkan untuk dipelajari gitu. Entah itu dari basic skills, dan hingga nanti mereka semakin naik, lebih specified knowledge-nya, itu semakin concern ke sana dan semakin menyenangi apa yang dipelajari. Ya kalau menurut gue sih, kalau misalnya kita bisa mengejar seperti itu, bukan tidak mungkin ketika kita memiliki kualitas pendidikan yang luar biasa bagusnya, sebagaimana berbagai negara lainnya seperti Finlandia, kemudian banyak juga sekolah-sekolah di India, banyak yang memiliki kualitas pendidikan yang luar biasa gitu. Hal-hal yang mungkin belum kita miliki sekarang ini gitu, dan gue sangat paham kita tidak bisa sekedar meng-copy paste sistem mereka, karena kita memiliki beberapa value yang berbeda, dan juga secara infrastruktur mungkin belum bisa. Tapi banyak sekolah-sekolah percontohan, beberapa sekolah dulu dimulai untuk bisa melakukan sistem itu, baru kemudian di-expand gitu kan, dicontoh dengan sekolah-sekolah lain gitu, sehingga memang bukan hal yang cepat gitu, ada suatu kebijakan yang bisa langsung meng-upgrade, karena core-nya bukan hanya di
pelajarnya gitu, anak muridnya, tapi juga di pengajarnya atau gurunya gitu. Sehingga memang ini adalah hal yang holistik. Kalau misalnya adalah bisnis, proses bisnisnya kompleks lah kurang lebih seperti itu, karena banyak aktor-aktor atau stakeholder yang perlu sekali gitu. Nah, dari muridnya, dari sekolahnya, dari gurunya, dari orang tuanya, dari pemerintahnya, memang semuanya harus turut membantu dan mendukung gitu. Karena memang sekarang banyak yang terkendala sebab adanya wabah pandemi ini, gerakan mengajar banyak juga yang stop. Tapi mungkin ini adalah sebuah tahapan yang bisa kita lakukan untuk mengupgrade gitu. Justru dengan adanya corona ini atau COVID ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan digital transformation gitu. Jangan-jangan karena ada ini kita bisa lebih siap untuk belajar secara digital, digabungkan yang digitalnya sama yang tatap mukanya juga. Karena gua merasa interaksi sosial dan kedekatan hubungan antara murid dan guru juga perlu dalam suatu proses pendidikan atau pembelajaran. Gitu. Jadi gue sangat berharap buat semua aktor, buat semua partisipan, buat semua entah itu volunteer gerakan mengajar yang lu lakukan tuh udah hebat banget, bagus banget, lu sudah memiliki keinginan untuk contribute, keinginan untuk berdampak, keinginan untuk berbagi. Harapannya itu bisa terus direalisasikan bahkan setelah selesai jadi mahasiswa, setelah lulus, sehingga nilai-nilai itu tetap semakin banyak yang memegang nilai-nilai pendidikan dan semakin banyak yang concern terhadap bidang ini. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju, semakin berdampak, dan terutama pendidikan di dunia juga, dan menghasilkan insan-insan yang secara secara kognitif dan secara pola pikir berkualitas, tapi juga secara attitude atau behavior memiliki akhlak yang mulia juga. Sekian dari episode gua kali ini. Gua sangat senang banget bahas tentang pendidikan karena entah kenapa itu merupakan minat gua dari sejak dulu. Itu adalah hal yang sering sekali gua amati. Semoga di episode berikutnya gua juga bisa membahas hal-hal terkait pendidikan yang lebih banyak lagi atau mungkin lebih spesifik bahasannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Salam pembelajar.